Tren peningkatan kasus DBD di Sumatera Selatan sudah terjadi sejak Desember 2023, puncaknya pada Januari sebanyak 754 kasus. Palembang menjadi wilayah tertinggi kasus DBD dengan 131 penderita dan 3 orang meninggal dunia. Seperti di Puskesmas Merdeka yang menyatakan ada lonjakan kasus bersamaan datangnya musim penghujan dibanding tahun lalu. Saat ini pihak Puskesmas menerima laporan 6 orang yang terserang DBD dengan 3 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Puskesmas pun menyiapkan obat-obatan dan memaksimalkan penanganan DBD. Pendistribusian insektisida dan larvasida untuk memberantas nyamuk dan jentiknya gencar disalurkan ke warga, termasuk pemeriksaan RDT untuk warga bergejala. Penanganan juga difokuskan ke sekolah karena penderita DBD mayoritas merupakan anak dan remaja yang terserang saat berada di sekolah dengan upaya 3M dan penyemprotan. 10 orang akan diperiksa dari 1 orang yang terserang dengan melihat daya terbang nyamuk di lingkungan penderitanya. Berapa aja kasus kita ya. Jadi kalau misalnya ada kasus kita turun, kita lakukan PE ya, itu 10 rumah di sekitarnya diperiksa semuanya. Oh, 10 rumah ya. Diperiksa semuanya dari satu lingkungan ya, itu ya, satu ya? Lingkungan. Karena kita memperhitungkan daya terbang dari satu nyamuk gitu. Oke. Bu, tadi yang terserang tadi yang masih dirawat ini ada 3 ada yang masih dirawat ya. Ini kelompok usia berapa, Bu? Rata-rata dia masih anak-anak. Masih anak, iya. 5 sampai 15 tahun. Iya, gitu. Selain Palembang, kasus DBD di Sumsel juga tertinggi terjadi di Musi Banyu Asin sebanyak 105 penderita dan Ogan Ilir 99 penderita. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.